di sini ada beberapa produk saya. Simple sebenarnya, hanya hasil dari tanaman saya sendiri, padi atau beras yang saya kemas. Nah, di luar dari ini juga saya juga punya beberapa produk pupuk juga. Artinya bahwa kenapa saya menanam padi, saya juga kerjakan pengemasannya juga, lalu saya juga produksi pupuk karena saya berpikir di budidaya itu petani butuh pupuk. Ketika saya produksi pupuk, saya bisa bikin pupuk sendiri, otomatis saya sudah mandiri pupuknya. Nah, di sini saya mencoba membuat inovasi sederhana dengan membuat kemasan beras berupa beras brick. Ya disebutnya beras bata gitu karena bentuknya memang seperti batako gitu. Jadi tujuan saya biar nilai ekonomisnya lebih tinggi karena dengan cara begini saya bisa jual mungkin 2 kali lipat dari harga beras biasa. Ukuran kotaknya, ukuran cetakannya ini kita sesuaikan dengan dimensi plastiknya. Di ukuran ketebalan 6 cm, lebar 10 cm dan tingginya ini 18 cm. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, di samping saya sudah ada beliau, kalau saya panggil Mas Aan, tapi mungkin nanti nama lengkapnya bisa perkenalan sendiri. Oke sahabat Tani, langsung saja. Selamat sore Mas Aan. Selamat sore. Ya, sahabat Tani, silakan Mas Aan mau perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Sahabat Tani semua, nama saya Aan. Saya biasa dipanggil Aan Kamil. Saya petani dari Candi Wulan, Kebumen. Cukup Mas Aan? Cukup. Oke, jadi Mas Aan ternyata nama lengkapnya siapa nih Mas? Aan Kamil. Aan Kamil gitu. Jadi dipanggilnya juga kadang Mas Aan, kadang Mas Aan Kamil gitu. Ya. Nah, beliau adalah seorang ngakunya sih petani, sahabat tani, tapi nanti kita cek apakah petani beneran atau bukan gitu. Tapi kalau saya lihat di halamannya sekarang berlimpah. Ini hasil panen kayaknya yang ada di depan sini kayaknya berarti mungkin petani beneran. Benar-benar petani. Benar-benar petani gitu. Oke sahabat tani, hari ini saya main ke tempat beliau khususnya di Desa Candi Wulan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen tentunya. Nah, hari ini sebenarnya saya ingin tahu nih Mas Aan. Tapi ini mau tanya-tanya lebih banyak boleh ya Mas Aan ya? Boleh. Boleh, oke. Sebelum saya tanya yang ada di depan saya ini, Mas Aan sebenarnya itu yang tadi katanya petani, apakah petani murni atau mungkin ada usaha lain Mas Aan? Saya petani murni. Petani murni. Tapi saya juga berpikir bahwa petani itu, kalau bicara petani di masa-masa sekarang ini, itu karena banyak sekali permasalahan-permasalahan terutama pada harga jualnya. Itu bisnis petani khususnya yang saya geluti yaitu petani padi itu sudah sangat tidak menjanjikan, Mbak. Makanya di sini ada beberapa produk saya. Simple sebenarnya, hanya hasil dari tanaman saya sendiri, padi atau beras yang saya kemas. Nah, di luar dari ini juga saya juga punya beberapa produk pupuk juga. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi ya. Artinya bahwa kenapa saya menanam padi, saya juga kerjakan pengemasannya juga, lalu saya juga produksi pupuk karena saya berpikir di budidaya itu petani butuh pupuk. Ketika saya produksi pupuk, saya bisa bikin pupuk sendiri, otomatis saya sudah mandiri pupuknya. Yang biaya operasional saya bisa hemat, bisa saya tekan. Nah, kemudian yang sering sekali dilupakan, masih banyak sekali petani kita belum kerjakan adalah pasca panen. Nah, di sini saya mencoba membuat inovasi sederhana dengan membuat kemasan beras
berupa beras brik. Dia disebutnya beras Batak gitu karena bentuknya memang seperti batako gitu. Jadi tujuan saya biar nilai ekonomisnya lebih tinggi karena dengan cara begini saya bisa jual mungkin 2 kali lipat dari harga beras biasa gitu ya. Tuh, sahabat tani. Sebenarnya saya sudah nyambung semuanya, sudah diceritakan sama beliau Mas Aan bahwa ternyata bukan petani saja kalau menurut saya bukan petani saja, tetapi beliau petani yang pikirannya itu maju kalau menurut saya, karena beliau itu tidak hanya sebagai pelaku utamanya saja, tetapi juga di pelaku usahanya. Jadi benar-benar agribisnis dari hulu sampai hilir ya Mas. Dari hulu sampai hilir harus dikerjakan. Nah, sebelum saya tanyakan tentang yang ada di depan kami ini, ya tadi yang disebut Mas Aan sebagai beras bata. Ya, beras bata. Beras bata atau beras brik gitu ya. Ini kayaknya menarik untuk ditanyakan nanti. Nah, apa sih yang membuat Mas Aan itu tergerak hatinya? Apakah keprihatinan Mas Aan tentang keadaan petani kita seperti tadi yang disebutkan bahwa kalau dihitung-hitung ternyata nanti jadinya paling ketemu BEP, syukur-syukur BEP. Syukur-syukur BEP ya. Syukur-syukur kalau BEP. sekarang nggak bisa BEP. Kalau nggak BEP malah jadinya kita ketemunya rugi begitu ya Mas betul. ya. Tapi ternyata dengan beliau berpikiran cukup panjang untuk membuat produk-produk dari pertanian kita menjadi bertambah nilainya gitu, dan termasuk salah satu ini. Ini awalnya itu tergeraknya gimana nih Mas? Nah, awalnya begini, sebenarnya yang saya rasakan itu, yang saya alami itu mungkin sama juga yang seperti yang dirasakan oleh teman-teman petani di Kebumen di mana saja, terutama untuk yang petani padi ya. Jadi pengalaman saya waktu itu karena usaha tani, menanam padi ini harga pupuk mahal, biaya tenaga kerja mahal. Belum lagi kita masih menanggung resiko serangan hama, masih ada resiko gagal panen. Sedangkan kalau kita dengan hasil yang bagus saja, ketika kita menghadapi harga yang jatuh, terutama pada musim-musim panen raya ini sudah nggak bisa BEP Mbak. Tetap seperti nggak bisa BEP. Nah, kemudian saya berpikir, bagaimana caranya ini bisa mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nah, selain itu juga dulu awalnya saya itu tanam padi itu seluas 2 hektar Mbak. Awalnya 2 hektar. Tapi yang saya kerjakan itu karena memang tanah titipan atau tanah warisan dari mbah, dari orang tua. Nah, kemudian ketika ada kebutuhan, akhirnya tinggal separuhnya saja. Sedangkan kebutuhan saya itu kan tetap atau bahkan bertambah. Nah, dengan saya mengerjakan hanya separuhnya, yang tinggal 1 hektar ini, saya berpikir gimana caranya saya menanam 1 hektar tapi seperti saya menanam 2 hektar. Nah, saya berpikir apa mungkin ya gitu. Nah, akhirnya saya menemukan beberapa cara. Satu, saya tanam jenis padi sebagai benih. Jadi saya tanam padi misalnya hanya sebatas cuma ciherang misalnya, sebagai contoh saja ciherang tapi yang label putih, yang pada akhirnya nanti bisa saya jual dengan harga 2 kali lipat, bahkan mungkin bisa sampai 5 kali lipatnya. Nah, untuk beras-beras jenis padi tertentu, padi hitam itu bisa 5 kali lipat dari harga gabah biasa. Nah, ini saya sudah ada satu solusi. Nah, kemudian jualan benih ini juga bukan tanpa resiko, tapi ternyata ketika kita tidak bisa menjual produknya, ini akan nyisa sebagai gabah. Nah, kemudian saya berpikir, ini akan saya olah, saya giling menjadi beras, kemudian berasnya saya bikin packingan seperti ini. Nah, kemudian saya lebih berani lagi, saya mulai tanam beras-beras berwarna, beras merah, beras hitam, ada beras mentik susu juga. Karena menurut saya jenis-jenis ini dengan tema-tema kesehatan dan memang membawa manfaat kesehatan yang sangat baik, ini nilai ekonomisnya lebih tinggi. Semakin tinggi. Iya. Jadi memang sebagai seorang petani yang modern, berpikirnya tuh
berapa step dari petani yang ini maksud kami dari petani yang masih konvensional gitu ya Mas Aan ya. Jadi ini tadi pertama memang solusinya dengan menanam padi tetapi sebagai benih. Sebagai benih. Itu murni buat benih semua ya Mas ya. Untuk benih semua. Untuk benih semua. Tentunya kan dengan varietas dari label putih ya tadi. Dari label putih atau mungkin kita main galur. Oh pakai galur. Oke. Dan yang kedua solusinya adalah dengan packaging. Kalaupun tadi tidak habis dijual dalam bentuk benih itu bisa diolah kembali menjadi beras dan packagingnya sangat menarik ini. Saya mau tanya sekarang ke sini, Mas Aan. Nah, ini ada beras putih biasa, nggih. Kemudian di sini ada jagung. Beras mentik susu itu. Ini beras mentik susu. Ya. Oke, ini ada jagung dan ini yang berwarna-warni tadi disampaikan beras berwarna-warni. Ini juga alasan kesehatan sekarang ya. Untuk isu-isu sekarang kan memang kesehatan di atas segala-galanya gitu. Kesehatan kita yang utama. Orang-orang juga kita sebagai konsumen juga sekarang mau mengkonsumsi juga mikir lagi ya Mas ya. Yang jelas tetap kesehatan yang utama. Nah, Mas Aan beliau tanggap akan kesempatan itu. Nah, yang terakhir ini biji-bijian apa ini Mas? Itu kedelai. Kedelai juga dikemas seperti ini loh sahabat tani. Ini cantik sekali dan di depan saya ini ada brand Java Rice, ya? Java Rice-nya itu brandednya punya Mas Aan. Iya, itu brand saya sendiri. Oh gitu. Jadi langsung mengeluarkan brand. Nah, untuk menjadi seperti ini gimana caranya, Mas? Jadi memang sebenarnya untuk membuat satu produk dengan kemasan tertentu itu sebenarnya mudah saja. Tapi tetap harus didasari dengan konsep yang baik. Artinya ketika saya membuat produk saya ini mohon maaf juga sebenarnya produk saya ini lagi nggak lengkap nih. Harusnya lebih banyak lagi Mas. Semuanya total ada 10 kalau yang untuk 10 macam. Untuk Java Rice ini semuanya ada 10 varian. Nah, ini bagian dari konsep saya memang walaupun hanya bahan dasarnya itu dari 3 jenis beras. Dari beras mentik susu. Mentik susu kenapa ini saya pilih? Karena dia unik. Uniknya dia karena memang dia bentuknya kecil-kecil, terus warnanya putih seperti ketan, dan rasanya itu luar biasa, itu enak sekali. Kayaknya pulen sekali nih ya Mas. Pulen sekali. Anak kecil kalau yang susah makan, pakai itu aja pasti dia doyan makan loh. Kalau anak dewasa apalagi ya Mas? Apalagi. Orang dewasa maksud kami. Ya, makasih Mas Aan penjelasannya. Terus kemudian yang ini membuat jadi semacam tadi disampaikan beras brick gitu ya. Jadi kayak beras bata ini. Alatnya ini apakah yang ada di belakang saya? Ya, betul sekali. Oke, jadi ini alatnya sahabat tani. Mas Aan bisa dijelaskan sedikit nggak ini tentang alat-alat ini? Oke, jadi ini untuk membuat beras kemasan seperti ini ada alat yang namanya vacuum sealer. Yang ini? Ya, ini namanya vacuum sealer. Lalu selain vacuum sealer kita butuh plastik kemasan. Ininya plastiknya. Ya, ini plastik kemasan ini namanya plastik gaset ini. Plastik gaset berarti khusus ini ya Mas ya? Plastik khusus namanya plastik gaset. Ini ketebalannya 200 mikron. 200 mikron? Ya, ini tebal sekali. Tebal ya. Ya, lalu ada cetakan juga. Ini cetakan saya bikin sendiri. Dicetak ternyata sahabat. Ya, ini dicetak dengan bikin sendiri pula nih Mas Aan, benar-benar kreatif nih. Ya. Ini bikin sendiri ya Mas ya? Bikin sendiri itu. Oh, jadi dari kayu aja dibentuk kotak itu berarti ukurannya memang disesuaikan dengan alatnya atau bebas Mas? Jadi kalau untuk ukuran kotaknya, ukuran cetakannya ini kita sesuaikan dengan dimensi plastiknya. Jadi ukuran ketebalan 6 cm, lebar 10 cm dan tingginya ini 18 cm. 18. Kalau dengan ukuran semacam itu tadi untuk netonya ini berapa? Itu masing-masing dari satu kemasan brick ini 1 kilo. 1 kilo ya, ini berarti 1 kilo. Kalau ini tentunya setengah kilo mungkin ya? Ya. Kalau yang kedelai ini setengah kilo. Ini sebenarnya untuk brand lain dari brand saya itu untuk selain Java Rice ya, jadi saya mau rilis satu brand baru. Waduh, ada lagi nih. Apa nih Mas? Dr. Grains. Jadi seperti yang ada di tas kayaknya nih. Ini Dr. Grains sahabat. Dr. Grains. Jadi dia konsepnya serealia. Nantinya dia untuk produk biji-bijian. Cuma sementara ini memang
saya masih belum bisa menyiapkan semuanya karena saya masih harus nyiapin resource-nya dulu. Masih banyak yang perlu dipersiapkan dan saya tertarik itu bawahnya slogannya apa Mas Aan? Let's eat like a bird. Like a bird, saudara-saudara, sahabat tani Mas. Itu maksudnya gimana itu Mas? Jadi kalau sekarang itu kan kita untuk tema-tema kesehatan. Jadi bahwa sebenarnya mengkonsumsi biji-bijian itu bagus. Ya, untuk diet atau untuk kalau misalnya kita membutuhkan protein tinggi, itu kita butuh dari biji-bijian. Jadi kita makan biji-bijian kayak burung. Kayak burung ya, berarti kita nanti. Dan satu alasan kenapa di sini saya menggunakan brand Java Rice atau Dr. Green kalau seolah-olah kayak kebarat-baratan gitu ya. Ya memang saya sengaja sih karena mimpi saya itu petani di Kebumen, petani di Indonesia harus bisa ekspor. Go internasional. Go internasional. Jadi kalau brandnya sudah Java Rice atau Dr. Green, saya pikir pasar internasional akan mudah menerimanya. Itu saja sebenarnya. Itu sahabat tani yang mau saya tanyakan. Ini kalau kemasan seperti ini, sementara kita masih di daerah ya termasuknya ya. Ini di daerah. Untuk pasarnya ini mana saja nih Mas Aan? Tadi juga ternyata itu salah satu karena ada mimpinya beliau yang ingin go internasional. Nah ini kalau sementara ini sebelum go internasional gitu ya sahabat tani, untuk permintaan paling banyak di mana ini pasarnya? Nah, sementara memang belum bisa ekspor karena ini memang butuh bahwa hal yang saya lakukan ini harusnya memang dikerjakan bersama-sama. Artinya semua petani harus bareng-bareng mengerjakan ini, mungkin baru kita bisa memenuhi mimpi saya untuk bisa sampai go internasional ya. Kalau sementara ini produk saya ini targetnya itu memang menengah ke atas ya. Ya, jadi karena harganya mungkin kalau untuk misalnya kayak Mbak tadi bilang kalau dijual di lingkungan tidak mungkin karena 1 kilo saya jual harga 25 sampai 30 ribu. Ya. Jadi untuk pasar lokal atau mungkin di kampung saya di Candi Wulan itu nggak mungkin. Makanya saya lebih jual ke luar kota, luar daerah ya. Itu biasanya saya memang jualnya melalui online, Mbak. Online. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau online juga bisa menjangkau ke semuanya ini. Ke semuanya. Tapi lebih banyak ke ini ya, menengah ke atas kayaknya. Iya, terutama untuk kalangan menengah ke atas. Nah, kalau misalkan kita anggap saja beras mentik wangi nih ya, Mas ya. Mentik susu. Mentik susu ya, maaf. Mentik susu itu kalau per kilonya kalau tanpa kemasan ini berapa, Mas? Kalau tanpa kemasan itu sekitar ada separuhnya dari harga ini nggak? Sekarang mungkin di kisaran 15.000. 15.000. Ya. Sementara kalau sudah packaging sebagus ini tadi bisa sampai 25.000 kan begitu ya. Itu kan berarti sudah meningkatkan nilai tambah hanya dengan kemasan saja yang diperbarui. Dan juga termasuk yang di mix ini ya Mas ya. Ini juga meningkatkan nilai tambah sahabat tani. Jadi sahabat tani jangan hanya terpaku pada hasil produknya yang masih segar saja gitu. Betul. Masih segar saja, tapi perlu kita polesan-polesan lagi seperti Mas Aan, seperti beliau yang mencampur, terus kemudian ada yang nasi jadi nasi pink, beras pink, ada jadi beras ungu. Saya kira juga ini konsumennya ini lebih ke ibu-ibu gaul gitu ya. Kalau saya bilang ibu-ibu yang gaul yang beliau mereka itu lebih mementingkan ke prestis juga Mas. Betul. Ada satu varian dari Java Rice ini memang campuran dari beras dan biji-bijian ada. Jadi dari campuran beras merah, beras hitam dan beras mentik susu. Lalu saya tambahi dengan quinoa seed, ada wijen dan juga ada kacang hijau kupas. Benar-benar like a bird ini kayaknya. Iya, jadi seperti pakan burung. Jadi saya nggak bisa bayangin itu gimana rasanya ya. Jadi sebenarnya ada ini mungkin gitu. semacam ide sengaja Mbak tadinya awalnya gitu. Ini orang kota, saya kerjain biar mereka makan
seperti burung gitu. Waduh, ternyata dikerjain loh sahabat tani. Tapi ternyata itu jadi hal yang sangat menarik buat mereka. Dan mereka mau Mas, maksudnya ada permintaan gitu. Ya, banyak sekali. Biasanya malah justru yang blend of grain ini yang dicampur dengan biji-bijian ini malah lebih cepat habis. Karena ada yang dari produsen lain itu mungkin masih impor ya, yang sudah masuk ke Indonesia. Konsep ini sebenarnya bukan konsep baru, di Jepang pun sudah ada. Sudah ada ya. Nah, di Indonesia saya berusaha untuk mengawali ini dan mengajak semua petani bisa melakukan hal-hal yang seperti sudah saya lakukan. Anti mainstream mungkin ya, iya. Mas ya. Jadi untuk beras yang tadi mixnya beberapa biji-bijian tadi, selain karena inovasi untuk kemasannya juga, itu apakah ada kelebihan mungkin nilai gizinya atau apa? Ada nggak Mas? Pasti. Karena ketika beras yang notabene di situ kandungan paling menonjolnya itu kan karbohidrat. Nah, kalau di mix dengan biji-bijian itu di situ ada proteinnya juga. Mungkin seratnya jadi juga menaikkan serat dan protein dan seratnya itu. Ya. Oke, jadi tetap enggak ya, tidak hanya bukan murni karena mau mengerjai tadi gitu ya sahabat tani, tetapi memang di balik semua itu ada misi yang sangat bermanfaat dari sisi untuk kesehatannya kita pertimbangkan sahabat juga. Tani gitu. Oke, kembali ke alatnya Mas Aan. Jadi tadi ini vakumnya nggih. Yang sebelah sini ini apa nih Mas? Ini namanya continuous sealer. Gunanya? Continuous sealer itu untuk membuat packing packing dari aluminium foil maupun plastik pun bisa sebenarnya. Oh gitu, jadi kemasan yang kayak buat keripik-keripik gitu ya Mas? Ya, untuk keripik. Jadi kalau misalnya kita baru kapasitas kecil, mungkin dengan manual sealer bisa yang cuma diginiin ya cuma Mas, manual itu bisa, tapi kalau sudah kapasitas besar harus dengan continuous sealer karena ini bisa lebih cepat dan hasilnya lebih bagus. Nah, sahabat tani, Mas Aan, kayaknya ini pertanyaan agak sensi nih ya. Untuk alat secanggih ini, Mas Aan harus mengeluarkan kocek sampai berapa nih Mas? Kalau harga di pasaran, ini untuk vacuum sealer ini harganya 12 juta. Yang ini saja? Ya. Oke, kalau yang sebelah sini? Kalau yang ini dulu saya beli harga 4,5, tapi sekarang kayaknya sudah mungkin di kisaran 3,5 juta udah dapat. Udah dapat? Oh, berarti semakin turun harganya? Ya, agak turun. Dan mesin vacuum sealer ini pun sebenarnya yang model baru sekarang ini lebih bagus lagi. Karena ini model lama, tapi ini tahun berapa Mas? Itu belinya? Aduh, sudah lupa saya. Sampai lupa sahabat tani. Ya. Oke, jadi nanti dari kisaran segitu ya Mas ya. Nah, untuk alat-alat seperti ini mungkin ini ada beberapa unit mungkin ya Mas An ya, atau mungkin baru satu? Saya punya satu unit ini. Dan apakah ini ada campur tangan dari pemerintah atau ini murni dari bisnis personnya Mas An sendiri? Ini dari bisnis person saya, dari apa ya? Eksplorasi saya sebenarnya penasaran, saya punya angan-angan, saya ingin mewujudkan, saya ingin punya, karena mungkin saya baca beberapa referensi, saya tertarik dan saya cari alatnya seperti apa, bagaimana caranya, itu memang saya cari sendiri dan alhamdulillah saya bisa beli alat ini, bisa terwujud. Dan kedepannya ini memang saya kepingin bahwa hal-hal yang saya lakukan ini bisa dilakukan juga oleh sahabat tani, oleh semua petani di Kabupaten Kebumen, dan ada satu usaha atau bentuk advokasi saya untuk memperjuangkan apa yang barusan saya sampaikan tadi. Saya melakukan advokasi kepada government, kepada Pak Bupati, kepada Kepala Dinas Pertanian juga. Jadi di situ saya intinya mengusulkan untuk membuat rumah kemas plus lengkap dengan peralatan vacuum sealer yang dengan kapasitas yang besar, yang nantinya ini bisa dimanfaatkan oleh sahabat tani semua di Kabupaten Kebumen dan bisa menerima manfaatnya, bisa melakukan hal seperti yang saya lakukan, dan otomatis nanti hasil pertaniannya akan mempunyai nilai ekonomis yang lebih, dan mimpi petani menjadi sejahtera akan bisa terwujud. Oke, ternyata mimpinya itu tidak hanya untuk
beliau saja, tidak hanya untuk diri sendiri, mimpinya untuk semua petani yang ada di seluruh Indonesia mungkin ya, khususnya untuk di daerah Kabupaten Kebumen. Nah, beliau sudah mengupayakan berbagai upaya sampai ke tingkat kabupaten ya, sampai ke Bapak Bupatinya ini tadi untuk membuat sebuah rumah kemas tadi ya, disampaikan rumah kemas tadi beserta seluruh yang ada di dalamnya isinya gitu. Mungkin semacam ada mesin-mesin seperti ini mungkin lebih canggih lagi ya Mas ya? Ya, jadi dengan mesin vacuum sealer yang kapasitas besar, jadi sekali masuk itu bisa langsung sekitar 10 atau 12 packingan. Kalau ini kan harus satu-satu, jadi kalau misalnya kita harus menerima pesanan, ya sedikit cerita nih. Dulu saya pernah ada tamu, orang asing dari Italia itu datang ke tempat saya, dia penasaran dengan produk Java Race saya. Itu dia terus minta ke saya itu 1 kontainer per bulan. Nah, saya tahu sendiri bagaimana kapasitas produksi saya gitu. Kalau ini saya kerjakan sendiri itu tidak mungkin. Makanya itu saya usulkan kepada Pak Bupati bahwa ternyata peluang pasar di luar sana itu sebenarnya sangat besar dan sangat mungkin untuk kita kerjakan, tapi harus bersama-sama. Jadi memang peluangnya besar, memang harus diupayakan gitu. Tadi salah satunya adalah rumah kemas. Tapi kalau boleh tahu ya Mas ya, untuk pengajuan rumah kemas tadi itu apakah atas nama pribadi atau mungkin Mas Aan punya satu komunitas atau mungkin kelompok tani atau gimana nih? Saya menghadap Pak Bupati, menghadap Bapak Kepala Dinas Pertanian itu atas nama pribadi, tapi saya di situ berusaha bahwa apa yang saya sampaikan ini semoga bisa mewakili kepentingan bersama dari petani di Kebumen. Jadi kalau bicara komunitas, saya punya komunitas Santri Galeng. Seperti yang ada di sini. Ya, ini jadi kenapa saya namakan Santri Galeng? Karena yang identik dengan santri itu adalah belajar. Pentingnya belajar, pentingnya mempelajari semua hal yang ada di pertanian, karena itu memang yang kita geluti, bahwa semua hal itu harus diilmui. Makanya saya beri nama komunitas saya itu Santri Galeng. Iya. Jadi Santri Galeng karena kalau santri identiknya dengan belajar gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar, kalau misalkan ada teman-teman kita nih, sahabat tani kita yang mau belajar mungkin untuk packagingnya, belajar mungkin untuk mix berasnya, gimana komposisinya, itu bisa nggak kalau kemasan? Boleh sekali. Boleh sekali. Ini harus prosedurnya gimana nih? Prosedurnya tinggal datang aja deh. Tinggal datang aja? Ya, atau telepon saya dulu untuk janjian, nanti tinggal datang, kita belajar bareng, kita sharing di sini, tidak saya pungut biaya. Free? Free. Oke. Itu kalau datang. Kalau misalkan Mas Aan mungkin dipanggil sebagai pria panggilan ini, mungkin dipanggil ke suatu forum atau apa, itu bersedia nggak Mas? Insya Allah. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi sahabat tani, beliau sangat terbuka sekali untuk yang mau datang ke sini boleh free, untuk memanggil Mas Aan ke tempat sahabat tani juga boleh sekali. Siap. Untuk pelatihannya ya, saya sebut pelatihan, misalkan pelatihan untuk packaging ini biasanya apa aja nih Mas? Apa hanya untuk packagingnya atau mungkin ada yang hal lain yang perlu disampaikan gitu? Kalau untuk pelatihan itu untuk packaging, untuk hal lain, pokoknya sesuai request deh. Sesuai request, oke. Tapi kayaknya lebih untuk sahabat tani kayak paling menarik memang packagingnya ini Mas. Saya juga penasaran sebenarnya, kalau saya agak lama di sini, saya pengen tahu prosesnya gimana bisa jadi kemasan seperti bata ini gitu loh Mas. Nanti di season khusus Mbak kita bikin konten sendiri. Gitu. Ya, kita nanti bikin season sendiri untuk bagaimana cara pembuatan beras seperti ini. Oke, siap. Kapan-kapan main ke sini lagi deh Mas Aan. Juga nanti kan ada, kayaknya tadi saya tertarik di awal tayangan tadi Mas Aan menyampaikan bahwa karena harga pupuk yang mahal, beliau juga menciptakan pupuk sendiri gitu. Itu juga nanti bisa kita ulas lagi, kapan-kapan kita main ke sini lagi Mas Aan. Dengan mimpi-mimpinya tadi yang sangat besar,
yaitu ingin menciptakan sebuah rumah kemas atau beberapa rumah kemas di Kabupaten Kebumen ya Mas Aan, itu sebenarnya tujuannya itu untuk apa sih Mas? Atau mungkin ada hubungannya untuk pembangunan pertanian dan ujung-ujungnya nanti pastinya untuk kesejahteraan petani kita gitu. Bisa dijelaskan sedikit Mas? Secara simpelnya, mimpi saya itu membuat petani sejahtera. Sejahtera. Caranya seperti apa? Kalau yang saya bilang ini yang sedang saya lakukan, saya kepingin bahwa pertanian padi di Kebumen itu sekarang sudah harus mulai melangkah ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu harus melakukan industrialisasi padi. Dan ini akan menjadi satu hal yang menarik dan menjadi harapannya juga akan tidak hanya petani yang menerima manfaat dari yang mimpi saya ini, tapi juga Kebumen ini akan menjadi ikon, salah satu ikon untuk Kebumen. Karena saya kepingin Kebumen bisa menjadi salah satu ikon di Jawa Tengah, di Indonesia, bahwa Kebumen dikenal di luar sana itu sebagai kabupaten benih dan kabupaten beras premium. Beras premium. Oke, luar biasa. Kenapa harus dengan rumah kemas? Yang saya sampaikan kepada government, kepada Pak Bupati, kepada Pak Kepala Dinas Pertanian ini, memang sebagai pilot project harusnya itu minimal ada 5 rumah kemas di 5 desa untuk 5 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Jadi harapan saya dengan adanya 5 rumah kemas di 5 desa, di 5 kecamatan ya, di 5 kecamatan ini, nanti ini bisa untuk sebagai memulai dari mimpi besar tadi tentang industrialisasi padi di Kabupaten Kebumen. Jadi dan kalau bisa sih, itu kalau menurut saya idealnya itu nanti di masing-masing desa pun harus ada rumah kemas, satu rumah kemas. Baik itu nanti petani itu mandiri membuat rumah kemas, atau mungkin memang harus ada kelompok tani yang memfasilitasi, atau harus ada campur tangan dari pemerintahan. Ya. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah bahwa sudah saatnya petani di Kabupaten Kebumen itu tidak hanya sibuk di budidaya, seperti yang selama ini terjadi, sampai hari ini pun masih seperti itu, tapi juga petani sudah harus mau mengerjakan pasca panennya. Karena mengerjakan pasca panennya ini satu pekerjaan kecil tapi menjadi kunci untuk menaikkan nilai ekonomisnya. Yang ujung-ujungnya pasti tujuannya untuk kesejahteraan mereka sendiri. Mimpi-mimpi besar Mas Aan. Jadi saya baru tahu ternyata itu Mas Aan mengajukan tidak hanya 1 rumah kemas, tetapi langsung 5, sahabat tani. Dan beliau mengharapkan nantinya kedepannya juga di setiap desa itu ada ya Mas ya. Boleh baik mandiri maupun ada campur tangan dengan pemerintah. Dan mudah-mudahan sahabat tani, mimpi besar beliau nantinya juga akan didukung oleh pemerintah kita. Ayo Pak Bupati, nanti silahkan didukung ini mimpinya juga Mas Aan. Dan tidak lupa juga mohon maaf kepada Pak Bupati, karena waktu itu mungkin saya menyampaikan Pak Bupati ternyata sangat setuju, sangat mendukung sekali apa yang saya usulkan kepada beliau tentang konsep ini. Dan Pak Bupati sempat waktu itu ngendiko langsung bahwa akan direalisasikan gitu. Tapi saya ngenyang. Kalau saya nawar sama Pak Bupati, memang saya bilang sama Pak Bupati, kalau 1 saya nggak mau Pak, nanti saya yang terima manfaatnya cuma saya sendiri. Saya kepingin ini untuk semua petani di Kabupaten Kebumen, makanya saya minta 5 kalau bisa itu. Jadi sekalian kita gerakannya, manfaatnya bisa lebih besar lagi untuk banyak petani di Kabupaten Kebumen.
Oke, jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri loh sahabat tani, beliau juga tetap memikirkan kesejahteraan petani lainnya. Dan Pak Bupati silakan nanti bisa direalisasikan tentunya untuk pembangunan pertanian di Kabupaten Kebumen pada khususnya. Begitu ya Mas Aan. Dan untuk pertanyaan terakhir, kayaknya kita udah agak kelamaan ini duduk di sini Mas Aan. Dan pertanyaan terakhir gimana nih dari Mas Aan sendiri, adakah closing statement-nya tentunya juga yang berhubungan dengan ini? Silakan. Sebagai penutup mungkin saya berpesan kepada sahabat tani semua, bertani ini adalah menjadi satu hal, menjadi ibadah, tapi kita juga harus mempunyai konsep yang baik dalam bertani. Sudah harus saatnya kita merubah bahwa kita bertani tidak hanya bertani secara naluri, tapi bertani secara terkonsep. Gitu. Oke, cukup dalam juga ini sahabat tani. Ayo petani yang ada di Indonesia, sahabat tani semua, kita bertani tidak hanya secara naluri saja, tetapi petani yang berkonsep. Betul begitu sekali. Pesan dari beliau Mas Aan. Dan Mas Aan terima kasih sekali ini hari ini. Saya dan tim sudah diizinkan untuk main-main ke tempat Mas Aan, dan mungkin kapan-kapan kita akan belajar tentang ini Mas Aan. Siap. Tentang packaging yang begitu cantiknya seperti yang ada di depan saya. Dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miarti, terima kasih dan sampai jumpa. Makasih Mas Aan. Sama-sama.